kesimpulan. Berdasarkan analisa yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam dakwaan ke-1 pertama, melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 399 tentang pemberantasan pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 399 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuh Mawi tuntutan pidana bahwa sebelum penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang melekat pada diri maupun perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa bersikap tidak sopan selama persidangan. Hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama, melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 399, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 12B besar Undang-Undang RI Nomor 399 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 2. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 485.350 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun. 5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana. 8. Menetapkan agar barang bukti yaitu barang bukti nomor urut 1 berupa 1 buku tabungan Bank BCA KCP Welingi dengan nomor rekening 322053921 atas nama Dian Puspita S dengan halaman 1 sudah terobek sebagian, sampai dengan barang bukti nomor 1024 berupa uang sejumlah 225 juta rupiah yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening penampungan KPK perkara Gubernur Papua di Bank BRI nomor BRIVA 888 dan seterusnya, tanggal transaksi 14 April 2023, nama penyetor Orlando beserta 1 lembar tindasan Bank BRI tanda bukti penyetor nomor 4919 dan seterusnya. Seluruh barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 dibebankan kepada terdakwa. 9 penutup, demikianlah surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada majelis hakim, dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini. Amin. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Demikian Yang Mulia. Ayo, diserahkan. Sekalian dengan soft copy-nya ya. Udah. Oke. Silakan duduk. Baik ya, sudah kita dengar bersama ya tuntutan pidana yang sudah dibacakan secara berturut-turut oleh penuntut umum KPK ya. Atas tuntutan itu saudara secara pribadi maupun tim penasihat hukum saudara mempunyai hak ya untuk mengajukan nota pembelaan. Ya, silakan nota pembelaan. Ya, nanti nota pembelaan. Nanti tolong salah satu Pak Oce mungkin di samping untuk konsultasi langsung. Iya. Ya, yang mulia. Membuat nota pembelaan dan kami juga membuat cuma karena terlalu banyak kami sekalian mohon Yang Mulia tanggal 21 hari Kamis sekalian mohon ini ya Bentar. hari Kamis Yang Mulia nanti dibuat juga pembelaan oleh ya. Karena sudah bisa ini. Tenangin nanti bikin pembelaan Bentar. ya, nanti bikin aduh sama kencing Ini tanggal ya, jadi saudara terdakwa, saudara punya hak ya untuk mengajukan pembelaan. Ya, terdakwa Ya, akan menyampaikan secara pribadi dan dari tim penasihat hukum juga. Nanti kami akan musyawarah permohonan saudara sampai hari Kamis tanggal 21. Bentar ya. Baik ya, setelah kami bermusyawarah ya atas permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa untuk memberi kesempatan untuk menyusun nota pembelaan ya. Sidang kami akan buka kembali pada hari Kamis tanggal 21 ya. Hari Kamis tanggal 21 September 2023. Ya. 8 hari. Kan yang kita jadwalkan kemarin kan hari Rabu tanggal 20. Diminta untuk lewat 1 hari sampai tanggal 21. Ya, bisa ya. Baik, sebelum kami tutup ada yang mau disampaikan penuntut umum? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami hanya menyampaikan terkait dengan jadwal berobat terdakwa besok hari Kamis tanggal 14. Oleh karena itu kami mohon penetapan dari Yang Mulia untuk pelaksanaan tersebut. Untuk berobat kontrol Yang Mulia. kontrol ya. Besok hari Kamis tanggal 14 September. Kamis tanggal 14. Siap. Nanti buat penetapan ya. Iya. Penetapan.
bukan rawat nginap kan, hanya kontrol aja. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa ada yang mau disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Untuk juga lebih mempermudah, yang singkatan itu boleh nggak kami minta melalui panitera Yang Mulia? Apa? Yang singkatan, yang agak tipis. Tadi kan dibacakan 2 Yang Mulia. Jadi ini kan resume yang kita buat hanya untuk mempermudah kita membaca tuntutan Yang Mulia. Lengkapnya sudah ada di situ. Ya, Ini lengkap di situ. semuanya sudah ada di dalam. Ya. Permudah kami kalau Enggak, saudara kan punya tim banyak ya. nanti saudara kita bisa- minta melalui panitera yang agak tipis. Kita fotokopi melalui panitera. Nanti ya, itu bagian Ya, teknis ya. kalau diperkenankan Yang Mulia. Yang jelas saudara sudah diserahkan tuntutan pidana. Baik. Saudara untuk memberi kesempatan saudara untuk mempelajari. Bukan sehingga itu yang dibacakan ya. Mengabulkan permintaan saudara untuk pembelaan hari Kamis tanggal 21. Baik. Ya, itu aja ya. Oke. Cukup hanya itu. Kita jadwal sidang jam berapa Pak? Bisa jam 10 tetap ya? Jadwalnya jam 10 pagi tetap ya. Baik. Persidangan hari ini nyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dengan acara pembacaan nota pembelaan ya, dari terdakwa dan dari tim penasihat hukum terdakwa. Saudara terdakwa kembali lagi ke tahanan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Ya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.